Tabipun. Kepada yang terhormat, dosen penguji dan guru pamong penguji, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Kadek Renita Arya Putri, mahasiswa PPG Prajabatan Universitas Lampung, program studi PGSD. Pada kesempatan hari ini, Senin 21 November 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja. Terima kasih. Siap, gerak. Panjang depan, gerak. Tegak, gerak. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Tabipun. Ya, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, ketua kelas, IPA dipimpin berdoa. Gerak siap. Siap. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi anak-anak. Nah, untuk apa sih kita berdoa sebelum memulai kegiatan belajar? Iya, agar kegiatan belajar kita hari ini dipermudah, dilancarkan. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya, Nak ya. Abi, Hadir, Bu. Ifai, Ahmad Rey. Tidak hadir, Bu. Kenapa Rey? Sakit. Suratnya sudah ditaruh di tempat surat sekretaris? Iya, bagus. Alifa, Akila, Wira, Atta, Bulan, Jessica, Laisa, Maura, Rizky, Mutia, Prabu, Regan, Nila, Septian, Siva, Rajata. Nah, untuk menambah semangat kita belajar hari ini, kita tepuk-tepuk dulu ya. Yang pertama kita tepuk pramuka dulu. Tepuk pramuka 2 kali. Tepuk PPK. Salam PPK. Nah, sekarang untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, maka seperti biasa kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Hari ini kita akan bernyanyi dari Sabang sampai Merauke. Coba Ibu tanya, siapa yang mau memimpin teman-temannya untuk bernyanyi? Ya, Alifa, silakan maju ke depan. Sekarang anak-anak semua berdiri. Siap, gerak. Dari Sabang sampai Merauke.
sampah sembarangan? Lalu bagaimana menurut anak-anak dengan melihat seseorang yang membuang sampah sembarangan? Menasihatinya agar tidak membuang sampah sembarangan dan membuang sampah pada tempatnya. Iya, menasihati seseorang tersebut untuk membuang sampah pada tempatnya. Lalu apakah kalian pernah buang sampah sembarangan jika di rumah? Pernah. Bagaimana ini? Seharusnya bagaimana? Seharusnya Kita membuang Seharusnya kita membuang sampah pada tempatnya. Terus ibu mau tanya, biasanya kalau di rumah anak-anak itu ngapain aja sih kegiatannya? Membantu orang tua, belajar, gitu ya? Bagus. Sekarang kita akan belajar tentang tema 4, kewajiban dan hak. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran keempat, materinya tentang bahasa Indonesia mengenai kalimat saran atau kalimat masukan, kemudian kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Nah, sebelum mulai pelajarannya, seperti biasa ibu akan membagi anak-anak menjadi 4 kelompok. Jadi seperti biasa berhitung dari 1 sampai 4, kemudian dilanjutkan lagi 1 sampai 4 seterusnya. Kemudian yang dapat 1 menjadi kelompok 1, yang dapat angka 2 menjadi kelompok 2, 3 menjadi kelompok 3, dan 4 menjadi kelompok 4. Ayo, berhitung mulai dari Alifa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2. Sekarang yang kelompok 1 cari kelompoknya, yang dapat 2 cari kelompoknya. Sudah semuanya? Coba kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya. Sekarang ibu akan membagikan materi ajar untuk hari ini. Sekarang ibu berikan waktu untuk anak-anak membaca bahan ajar yang sudah ibu bagikan. Jadi kalian membaca bersama dengan kelompoknya masing-masing ya, Nak ya. Selanjutnya ibu akan menampilkan sebuah gambar. Nah, kalian bisa lihat gambarnya. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Kalian lihat ada gambar apa itu? Iya, seorang anak yang sedang tertidur di atas sofa. Terus apa lagi? Ada makanan yang berserakan. Nah, sekarang ibu coba minta siapa yang mau memberikan komentar untuk gambar tersebut. Coba Prabu sama Mutia berikan komentar. Pertama Prabu dulu, berikan komentar untuk gambar tersebut. Iya, boleh. Coba Mutia sekarang. Boleh, boleh sekali. Beri tepuk tangan untuk Prabu dan Mutia. Jadi tadi kan kalian sudah memberikan sebuah komentar untuk permasalahan yang ibu berikan. Nah, kalian harus tahu bahwa komentar itu, memberikan komentar itu sama saja dengan memberikan saran atau memberikan masukan. Kalian tadi sudah baca. Jadi apa itu kalimat saran? Saran digunakan. Coba Rifai. Kalimat saran digunakan untuk menyampaikan usulan, anjuran, nasihat atau ajakan. Iya, jadi coba perhatikan. Jadi kalimat saran itu digunakan untuk menyampaikan usulan, anjuran. Nasihat atau Iya. Saran juga harus disampaikan dengan kalimat yang baik dan sopan. Agar apa? Agar tidak menyinggung perasaan orang yang diberikan saran tersebut. Nah, kemudian untuk membuat
Iya, beri tepuk tangan untuk Mira. Selanjutnya, Nila. Iya, boleh. Beri tepuk tangan. Yang terakhir, coba Rizky. Sebaiknya kamu jangan membuang makanan yang belum dihabiskan di luar. Iya, beri tepuk tangan untuk Rizky. Jadi itu tadi ya, kalian sudah bisa memberikan sebuah saran atau masukan untuk sebuah permasalahan. Kemudian mendapatkan sebuah makanan juga bagian dari hak yang seharusnya kita dapatkan. Kalian masih ingat tidak apa itu kewajiban dan apa itu hak? Masih ya, baru kemarin kita belajar. Nah, sekarang coba kalian baca. Apakah kalian masih ingat apa itu kewajiban dan apa itu hak? Jadi apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak adalah Sedangkan segala hak? sesuatu yang harus kita dapatkan. Iya, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan, sedangkan hak itu adalah sesuatu yang harusnya kita dapatkan. Hak akan didapatkan apabila kewajiban telah dilaksanakan. Sekarang coba kalian perhatikan gambar yang akan ibu tampilkan. Coba kalian pilih dari gambar di bawah manakah yang merupakan kewajiban dan mana yang merupakan hak sebagai anak di rumah. Kira-kira yang merupakan kewajiban seorang anak di rumah yang mana? Yang membantu orang tua. Sedangkan hak anak di rumah mendapatkan baju atau pakaian dari orang tua. Kemudian selanjutnya, nah mana yang kewajiban, mana yang merupakan hak? Iya. Kewajiban sebagai anak di rumah adalah belajar. Sedangkan hak kita sebagai seorang anak di rumah itu adalah mendapatkan makanan yang bersih, yang sehat, yang bergizi. Selanjutnya, mana yang merupakan kewajiban dan mana yang merupakan hak? Iya, kewajiban menghormati orang tua. Kemudian haknya diantarkan sekolah oleh orang tua. Nah, anak-anak ibu, apakah sudah melakukan kewajibannya di rumah? Apa aja kewajiban yang sudah kalian lakukan di rumah? Membantu. Terus, apakah kalian sudah mendapatkan hak kalian sebagai seorang anak? Apa hak yang kalian dapatkan? Diantar sekolah, diberikan baju baru, boleh. Nah, kalian disekolahkan pun adalah bagian dari hak yang kalian dapatkan. Sekarang ibu akan mengajak anak-anak untuk menyelesaikan kantong pilihan yang sudah ibu bawa. Nah, ini adalah kantong pilihan. Jadi nanti setiap kelompok akan ibu panggil ke depan, kemudian kalian bisa memilih gambar-gambar yang sudah ibu siapkan dan memasukkan mana yang merupakan gambar kewajiban dan mana yang merupakan gambar hak. Mengerti? Ayo coba dari kelompok 1, ayo maju semuanya. Coba kalian pilih, masukkan ke dalam masing-masing kantong. Ambil gambarnya, mana yang kewajiban, mana yang hak. Sudah? Sekarang kita lihat ya hasil dari kelompok 1. Ini ada gambar kewajiban. Ini benar tidak kewajiban? Nah, ini benar tidak kewajiban? Ini kewajiban? Iya. Ini benar tidak hak? Ini hak?
kewajiban. Sekarang kita cek ya hasil dari kelompok 4. Untuk yang kewajiban, benar tidak anak belajar? Membantu ibu, menghormati orang tua. Yang hak, diantar ke sekolah hak, mendapat makanan hak, mendapatkan pakaian. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali. Nah, itu tadi kita sudah melakukan permainan kantong pilihan. Jadi kalian sudah memilih, kalian juga sudah bisa menentukan mana yang merupakan kewajiban dan mana yang merupakan hak sebagai seorang anak di rumah. Ibu, tanya sekali lagi, apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan. Sedangkan hak sesuatu yang harus kita dapatkan. Dan hak itu harus didapatkan apabila kita sudah melakukan kewajiban. Kewajiban kita di rumah sebagai anak, apa kewajiban kita di rumah? Iya, boleh. Sedangkan hak kita di rumah apa? Mendapatkan makanan yang sehat, mendapatkan pakaian, mendapatkan fasilitas di sekolah kan juga adalah bagian dari hak kita sebagai seorang anak. Nah, anak-anak, jadi hari ini kita sudah belajar apa saja? Kewajiban dan hak di rumah. Jadi apa itu kalimat saran? Masih ingat tidak? Digunakan untuk memberikan iya. Terus biasanya kalimat saran itu diawali dengan kata apa saja? Iya, seharusnya. Terus kewajiban dan hak. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang harus kita kita dapatkan. dapatkan. Anak-anak ibu, hari ini kita sudah belajar beberapa materi dan semuanya juga sudah mengerti tentang kalimat saran, tentang kewajiban, tentang hak. Lalu kalian juga sudah bisa menuliskan kalimat saran, memberikan kalimat saran pada sebuah permasalahan, menyebutkan contoh-contoh kewajiban sebagai anak di rumah, menyebutkan hak-hak sebagai anak di rumah. Sepertinya anak-anak ibu udah mulai lelah. Jadi kita tepuk semangat dulu biar kita tetap semangat, oke? Iya. Coba ya, tepuk semangat. Tepuk pramuka 2 kali. Ibu akan mengajak kalian untuk bermain. Jadi kalau jari ibu 1, kalian tepuk 1 kali. Kalau jari ibu 2, kalian tepuk 2 kali. Siap? Sudah mengerti perintahnya? Kalau 1 jari ibu, maka tepuk 1 kali. Kalau jari ibu 2, tepuk 2 kali. Kita coba ya. Tidak fokus. Ayo kita coba sekali lagi sampai semua fokus lagi, oke? Oh, tepuk tangan ke kita semua. Sudah fokus lagi? Sudah fokus semua? Kalau sudah fokus, kita lanjutkan
lembar kerja. Lembar kerja kelompok seperti biasa dikerjakan bersama kelompoknya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing untuk mengerjakan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Baik, Ibu akan membagikan lembar kerjanya. Nah, sekarang kalian kerjakan lembar kerjanya. Tulis nama kelompok kalian, kelompok berapa, kemudian nama anggota kelompoknya. Lalu kerjakan kegiatan 1 dan kegiatan 2. Oke? Silahkan, selamat mengerjakan. Sudah selesai anak-anak? Ya, jika sudah selesai, sekarang Ibu meminta untuk masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusinya ke depan kelas. Yang kegiatan 1 bagian pertama Ibu coba minta kelompok 2 sampaikan ke depan. Siapa? Ya, Atta. Silakan maju ke depan. Yang lain silakan diperhatikan benar atau tidak jawaban dari Atta ya. Ibu selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Memanfaatkan makanan sehat dan bersih yang disediakan oleh ibu karena lebih sehat dan bersih dibandingkan dengan makanan jajan. Jika ibu menyampaikan bahwa tanganku harus bersih ketika menyentuh makanan, aku merasa itu tidak penting. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Sebaiknya sebelum makan tangan harus dibersih dari debu dan kuman penyakit. Ya, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk, Atta. Selanjutnya untuk kegiatan 1 bagian kedua Ibu minta dari kelompok 4. Ayo, siapa perwakilan kelompok 4? Oke, RKI, silakan maju ke depan. Nomor 1 jawabannya nomor 5. Nomor 2 jawabannya nomor 3. Nomor 3 jawabannya nomor 1. Nomor 4 jawabannya nomor 2. Nomor 5 jawabannya nomor 4. Betul tidak? Betul. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Silakan duduk. Selanjutnya untuk kegiatan 2 bagian pertama itu Ibu minta dari kelompok 1. Coba siapa perwakilannya? Ya, Akila. Diperhatikan ya yang lain. Kewajiban dan hak tentang makanan. Nomor 1 kewajiban. Nomor 2 hak. Nomor 3 kewajiban. Nomor 4 hak. Nomor 5 hak. Nomor 6 kewajiban. Nomor 7 hak. Nomor 8 kewajiban. Nomor 9 hak. Nomor 10 kewajiban. Benar atau tidak? Benar. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk, Akila.
kalimat saran. Sekarang coba kita bahas dari yang kegiatan pertama. Kalian disuruh memberikan saran. Nomor 1, ibu selalu menyediakan makanan yang sehat dan bersih. Aku lebih suka jajan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Sebaiknya aku memakan masakan ibu dan tidak jajan sembarangan. Iya. Terus yang kedua, setiap hari ibuku menyiapkan sarapan pagi. Aku sering terburu-buru dan tak sempat sarapan. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Sebaiknya aku bangun dan membantu ibu menyiapkan sarapan pagi. Iya. Sekarang yang kegiatan 1 bagian yang kedua, disuruh menjodohkan. Kira-kira nomor 1 itu jodohnya nomor berapa? 5. 5. Aku bersyukur. Terus yang kedua, 3. 3. Sebelum makan tangan harus bersih dari debu dan kuman. Yang nomor 3, 1. 4. 2. Yang terakhir 4. Terus kita buka yang kegiatan kedua. Kalian disuruh membantu Udin dan pilih mana yang kewajiban dan mana yang hak. Satu kewajiban atau hak? Kewajiban. Yang kedua, hak. Yang ketiga, kewajiban. Yang keempat, hak. 5, kewajiban. Keenam, 8, 9, 10, kewajiban. Dan yang terakhir kalian disuruh menuliskan pengalaman tentang makanan. Nah sekarang kalian kumpulkan lembar kerjanya kepada ibu. Ayo mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Anak-anak ibu, hari ini kita sudah belajar beberapa materi. Hak kita sebagai seorang anak di rumah apa saja? Mendapatkan makanan. Iya, jadi anak-anak ibu udah pintar semua ya, sudah tahu apa itu kalimat saran, bagaimana cara memberikan sebuah saran, menuliskan kalimat saran, apa itu kewajiban di rumah sebagai seorang anak dan hak sebagai anak di rumah. Nah, sekarang ibu mau tanya kepada anak-anak. Kira-kira anak-anak paling suka di kegiatan yang mana? Terus apa lagi? Saya catat pilihan. Hak dan kewajiban saran. Hak dan kewajiban yang mana? Yang di layar tadi. Iya. Nah, sekarang ibu minta kalian kembali ke tempat semula sebelum dibagikan kelompok, ya. Ayo, kembali ke tempat semula. Sudah semua kembali ke tempat semula? Nah, sekarang ibu akan membagikan soal evaluasi untuk hari ini. Seperti biasa, soal evaluasi dikerjakan individu sendiri-sendiri, bukan kelompok lagi, ya. Sekarang masukkan seluruh buku dan materi ajarnya ke dalam tas. Yang tersisa hanya alat tulis saja.
di buku tema halaman 30. Baik, sebelum pulang, mari kita menyanyikan lagu Daerah Lampung terlebih dahulu. Sang Bumi Ruai Jurai.